Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kembali lagi pada pembelajaran kita tentang sikap empati yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang empati kita kepada orang tua. Ikut ini ayat-ayat Al-Quran yang harus kita pelajari dan kita pahami. Ternyata ada perintah Al-Quran yang memerintahkan pada kita Allah Ta'ala untuk berbakti, hormat, dan melakukan kebaikan kepada orang tua. Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 36, Al-Baqarah 83, Al-Isra 23, Al-An'am 151, dan Al-Ahqaf 15. Di sana diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua dalam ayat-ayat tersebut menggunakan kata wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Posisi kalimat berbuat baiklah kepada orang tua itu, perintah berbuat baik kepada orang tua itu dalam posisi ayat-ayatnya berada setelah perintah untuk mengesahkan Allah, untuk memurnikan keimanan atau menyadari hanya Allah sebagai Tuhan. Jadi setelah kalimat kita harus mengimani Allah, baru kemudian dalam ayat itu disebutkan perintah untuk wabil walidaini ihsana. Sebagai contoh, di surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah dan sembahlah Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ini ayat yang menunjukkan bahwa posisi menghormati orang tua, posisi berbakti kepada orang tua disebutkan setelah posisi mengesahkan Allah, setelah posisi beriman kepada Allah. Wabil kurba wal yatama wal masakin wal jaril dil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah Ta'ala di sana memberikan informasi pada kita, menginformasikan pada kita bahwa harus beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian berbuat baiklah kepada orang tua, berbuat baik juga pada karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat maupun jauh, dan teman sejawat, teman kita. Ibnu Sabil, orang-orang yang pergian yang membutuhkan keuangan, dan hamba saya. Hamba saya adalah mereka-mereka yang bekerja di kita, asisten rumah tangga dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di sini jelas bahwa yang disukai oleh Allah adalah beriman kepada Allah, berbuat bakti kepada orang tua, kemudian juga berbakti atau membantu menghormati karib kerabat dan sebagainya, termasuk tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya di Al-Quran surat Luqman 14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kalau tadi kalimatnya adalah
wabil walidaini ihsana. Tapi di sini kalimatnya adalah al insana biwalidayhi. Oke, beda sekali ya. Wawasainal insana biwalidayhi. Bahwa Allah berpesan pada manusia, insan itu manusia, agar berbuat baik kepada orang tua. Jadi seluruh manusia itu dipesankan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan kita, agar berbuat baik kepada manusia. Ini surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amanaini an ishkur li walidaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, di sini perintah berbuat baik kepada orang tua itu adalah diperintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam saja. Kenapa? Karena ibunya telah mengandung dengan lemah dan kemudian disapihnya selama 2 tahun itu. Kemudian setelah itu kita harus bersyukur, kita harus mendoakan orang tua. Dari ayat-ayat yang tadi kita bahas itu ada sekitar 6 ayat yang mengisahkan atau menceritakan, kemudian yang menegaskan tentang posisi orang tua yang harus kita hormati, harus kita teladani, harus juga kita berbuat baik kepadanya. Dan posisinya adalah setelah Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, yang menjadi kata kunci dari beberapa ayat tadi, 6 ayat tersebut, bahwa ada pada kata wabil walidaini ihsana, kata ihsana. Yang kedua tadi adalah pada kata wawasainal insana biwalidayhi. Oke. Ada pada kata kunci ihsana dan insana. Kata ihsana dalam tafsir Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraisy Shihab, maknanya adalah ihsana itu adalah maknanya adalah mencakup segala yang membahagiakan manusia karena perolehan nikmat berkenaan dengan diri, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan kata insana bermakna terkait dengan manusia, anas, manusia. Tapi ini hal-hal yang sifatnya manusiawi. Oke. Nah, indikasi, karena kita sudah tahu tadi bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua karena didasarkan pada ayat wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini kita tahu bahwa itu adalah kata untuk menunjuk pada orang tua. Yang harus kita pahami lagi adalah terkait dengan ihsana. Nah, apa kata ihsana itu? Artinya kan berbuat baik. Apa sih indikasi perbuatan ihsan itu? Apa indikasi ciri-ciri bahwa itu termasuk dalam kategori perbuatan baik? Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang disebut dengan kata ihsana artinya adalah tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Di Al-Baqarah 83, ihsana itu adalah kata-kata yang baik atau yang indah yang dalam ayatnya disebutkan qaulan husna. Faqulu lin-nasi husna. Jadi kata-katanya harus yang indah, yang menyenangkan. Kemudian juga ihsan itu adalah dia sholat. Ihsan juga dia adalah zakat. Ihsan juga dia adalah menepati janji. Kalau ihsan dalam surat Al-Isra 23 tidak berkata tidak membentak dan berkata-kata yang mulia. Dalam istilahnya adalah kaulan karimah. Kaulan karimah adalah kata-kata yang menyenangkan, yang tidak mengecewakan. Al-An'am 151 disebutkan tidak membunuh dan tidak melakukan perbuatan keji. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14
bahwa ihsan itu maknanya adalah bersyukur dengan keberadaan orang tua, kemudian berdoa untuknya. Nah, secara ringkas bahwa perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 36, Al-Baqarah 83, Al-Isra 23, Al-An'am 151, Ahqaf ayat 15 dan Luqman 14, bahwa perintah Allah Ta'ala kepada seluruh manusia agar berbuat baik, dalam hal ini berbakti kepada orang tua, yakni berperilaku dan bersikap yang paling baik atau terbaik, dan harus memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada keduanya serta senantiasa mendoakannya. Dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana kita berdoa untuk orang tua. Satu di antaranya adalah ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Marilah kita mendoakan orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Asdiqai ba'da nuakhir ad-dirasah hayya bina linusolli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.